Halo semuanya, hari ini kita bersama Jovan sebagai salah satu narasumber utama kita dari wawancara UMKM ini nih. Jadi kita pengen tahu nih, apa sih UMKM yang sedang dijalani sama Jovan, habis itu juga usahanya bergerak di bidang apa, dan gimana sih pendapatan dia mengenai si UMKM ini. Jadi, hai Jovan. Halo, Kak Sisi. Boleh kenalin nih usahanya bergerak di bidang apa, produk apa yang dijual, dan udah berapa lama nih jalaninnya? Oke, jadi dari nama dulu ya, nama saya Jovan. Nah, di sini saya bergerak di bidang usahanya fashion ya, yang nama brandnya Pandro. Nah, di sini saya udah berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun ya, hitung dari bulan sekarang ya 1 tahun. Terus ya di bidang fashion dan itu berarti itu jualannya ada offline store-nya atau online store aja atau keduanya ada nih? Kalau store-nya kita kebanyakan di online. Jadi untuk offline-nya tuh jarang-jarang. Selagi misalkan ada bazar saja gitu. Jadi untuk offline-nya nggak tentu. Oke, berarti kalau bazar itu cuma kayak event-event aja ya? Event aja. Oke. Kalau boleh tahu nih, bajunya itu tuh emang baju kaos aja atau ada punya kemeja atau gimana? Oke, untuk sekarang kita masih masih menjual kaos aja dulu, cuma yang berubah dari bulan ke bulan hanya desainnya saja. Jadi kita ada yang selain kaos-kaosan, tapi kita juga ada yang versi yang berdesain sablon gitu-gitu. Itu yang kita kembangin akhir-akhir ini. Gitu. Range harganya berapa tuh kira-kira? Range harga dari yang paling murah itu sekitar 40 ribuan itu untuk kaos basic, kaos lengan pendek itu yang polos. Terus yang paling mahal yang kaos oversize yang berdesain itu sekitar 70 ribuan. Itu desainnya dari kalian sendiri atau bisa desainnya sendiri? Oh, sendiri? Sendiri, nggak sourcing gitu. Jadi semua sendiri. Modal awal pas bikin usaha ini berapa sih? Kalau modal awal kita jualnya untuk produknya itu sendiri kan kaos basic biasa sama kaos lengan panjang, 2 produk itu aja. Nah itu modalnya sekitar nggak banyak sih, 500 ribu. Nah di 500 ribu itu kita beli berapa lusin, 3 atau 2 lusinan. Nah itu bisa dibilang kita awal-awal ya stoknya dananya itu nggak banyak banget. Cuma kita pilih yang variasi warna, jadi kita warnanya ada banyak. Nah setelah itu setiap beberapa bulan itu kita tambahin lagi stoknya, jadi lama-lama nambah banyak gitu stok kita. Jadi seperti itu kita. Berarti sekali beli untuk modal itu berapa lusin atau berapa? Pas awal 3 lusinan. 3 lusinan. Terus nambah-nambahnya tuh konsisten nambah 2 atau ada kayak terserah kalian gitu? Nambahnya sih sebenarnya tergantung dana kita sih adanya berapa, tapi kebanyakan kita di atas lusinan sih untuk tambah bahannya setiap bulan. Oke. Kalau untuk skala sebulan itu jumlah stok yang terjual berapa? Dalam sebulan itu kalau dihitung rata-rata karena ini juga masih nggak terlalu belum gencar banget, kita masih sebulan bisa 3-5 produk sih, nggak banyak. 3-5 produk dalam satu bulan. Oke. Berarti kalau buat pemesanannya nih, itu tuh by PO atau bisa kayak langsung banyak aja buat pemesanan? Jadi kayak bikin stok gede atau ya udah orang PO aja nih, misalnya ada 3 orang ya, ada 3 orang pesan baru dibikin untuk kayak gitu, atau ngebulking satu kali? Kita ya jatuhnya kita sebenarnya ngebulking, cuma nggak banyak kuantitinya karena kan kita manage dananya juga, jadi kita nggak bisa ngebulking berlusin-lusin untuk satu produk, tapi kita bisa dikatakan tetap ngebulking cuma nggak banyak lah gitu. Jadi kita harus pinter-pinter buat manage produk gitu. Oke. Habis itu kalau itu kan baru baru bahan doang ya yang dijual 500 ribu. Nah kalau buat produksi sendiri kan harus sablon segala macam, atau ada hal-hal yang kayak dipergunakan untuk si bajunya ini, itu kira-kira berapa tuh biayanya? Untuk satu produk ya, kalau misalkan ada orang beli itu HPP-nya berapa gitu. Kalau misalkan ada orang beli itu per satu produk itu
kos apa yang keluar itu bisa dibilang yang pertama kan udah pasti bajunya, terus kos yang kedua itu biaya packingnya. Nah packing ini ada banyak itemnya kayak plastik buat bajunya, terus plastik buat paketnya, terus kita ada stiker juga, hand tag, terus ada kayak sabun buat logo di dalam bajunya, nah itu juga hitung. Nah itu kalau dihitung total itu sekitar 10.000. Itu udah kita 10.000 tuh udah banyak, udah satu paket untuk satu. Jadi terus paling label buat paketnya, terus udah itu aja sih dari kita gitu paketnya gitu. Oh itu berarti totalannya ya? Ya. Berarti dalam satu produk itu kira-kira berapa tuh untuk satu baju aja? Untuk satu baju produk kalau misalkan cost basicnya itu sekitar 35 atau 33 gitu. Jadi soalnya tergantung tergantung sama misalkan kayak banyak banget kayak plastik yang aku pakai punya siapa gitu, punya kakak saya, punya orang tua, karena kan orang tua juga bisnis pakaian gitu. Jadi sering minta alat-alat packingnya dari mereka gitu. Jadi bisa ada gitu. Oh berarti dari orang tua sendiri sama kakak itu emang juga usaha Iya, cuma bidangnya beda. Kalau aku kan pakaian yang lebih ke laki-laki gitu. Ini baju mus. Oke. Habis itu untuk aset sendiri nih, aset dari Fandro ya tadi. Itu tuh ada nggak sih aset usaha yang punya dari usaha ini? Habis itu asetnya apa aja? Kalau sebelumnya kalau aset ini bisa dibilang yang kita gunakan nih barang-barang pribadi sih. Jadi bukan maksudnya aset ini udah ada sebelum Fandro ini ada gitu, bukan Fandro udah ada kita baru beli aset-asetnya gitu. Jadi kita pakai barang yang apa adanya yang ada di rumah. Jadi kayak kamera, terus ada iPad juga, terus handphone satu buat aku live, terus juga ada beberapa mikrofon, terus ada juga semacam kayak gawangan hanger, terus ada beberapa hanger, beberapa lusin gitu. Nah itu asetnya sih kalau ya. Tapi untuk modal usahanya sendiri itu modal ngumpulin pribadi atau ada utang juga? Kalau itu by the way pribadi. Oh pribadi semua berarti ya? Iya, ada. Oh nggak ada utang berarti. Oke. Mungkin itu aja yang kita perhatikan. Jadi thank you banget atas waktunya ya. Ya. Oke, sukses terus buat Fandro. Oke. Jovan, kan kemarin kita udah bahas nih mengenai bisnis. Kamu bagaimana, habis itu bergerak di bidang apa, dan bagaimana pengeluaran dan pemasukan yang kamu dapatkan. Ya. Nah, kami ngebuat satu worksheet yang mana ini bisa ngebantu kamu nih buat ngejalanin bisnis kamu yang mungkin lebih jadi keluar masuknya uang itu jadi lebih teratur, dan kamu tahu nih personal finance dari bisnis kamu itu seperti apa. Pertama-tama, ini bisa nih langsung ditulis, ini buat laporan dari awal, nama bisnis kamu kan Fandro ya? Fandro nih, habis itu nama pemilik bisnis di Jovan, and then Pengisi Jovan juga. Ya. Nah, kas awalnya kamu di periode tersebut itu misalnya motor berapa nih? Misalkan ya 500 ya. Persediaan awalnya? Persediaan awal itu apa? Persediaan awal tuh kayak baju kamu, habis itu kayak apa ya? Equipment yang kamu punya gitu buat si Total semuanya. Ya. Dalam periode ini. Anggap aja ya 2 juta misalkan equipment gitu. Habis itu data, nah ini nih kontrol buat persediaan kamu. Jadi misalnya nih nama barangnya apa, misalnya produknya apa aja? Kaos oversize ya? Kaos oversize, dan habis itu juga lengan panjang ya? Iya, ada kaos panjangnya, terus juga lengan pendek. Nah, ini deskripsi produknya seperti apa? Misalnya kayak bahannya. Ya, bahannya atau apa. Nah, ini kuantitasnya kamu ada berapa untuk si persediaan ini oversize? Misalnya 10, berarti ini 10 per pieces ya berarti ya. Terus itu kita taruh juga di bawah 10 deh, biar gampang kan. Terus itu di bawah juga 10. Nah, harga beli per unitnya
Harga beli per unit ini maksudnya Harga satuannya pas kamu beli ini tuh harganya berapa gitu tuh satuannya? Modalnya HPP atau apa? Lebih ke ini sih, untuk ya HPP, jadi barangnya itu misalnya satu baju itu harganya berapa gitu. Jadi paling kalau oversize ya itu 50 ribu. Misalnya kita anggap 50 ribu, habis itu lengan panjang Itu sekitar 45 ribu ya. Habis itu lengan pendek Lengan pendeknya itu 40. Selisih 555 ya. Nah ini penjualannya nih, kan kita udah tahu nih data persediaannya berapa. Dan persediaannya kan misalnya total berarti 1.350.000. Kalau bisa ngeliat nih hasilnya dari persediaan kamu tuh di sini. Nah untuk penjualannya sendiri ini tuh kamu ngeliat nih misalnya di tanggal misalnya sih 28 Oktober nih 2024. Misalnya Leo, nah dia beli barang nih di kamu, misalnya kaos oversize. Terus warnanya apa nih? Misalnya warna jingga deh. Nah, total nominalnya itu dia beli berapa? Misalnya 100.000 misalnya. Berarti jumlah kelas yang diterima ini tuh kayak dia ngutang nggak ke kamu atau dia emang cash langsung nih. Misalnya kamu nerima tetap 100.000 karena nilainya segitu. Berarti sisa kas yang belum dibayarkan atau utangnya itu nggak ada dong. Berarti kamu bisa ngeliat misalnya ada yang belum bayar di sini nih, di sisa kas yang belum dibayarkan. Kayak gitu. Nanti kalau udah kayak gitu, nanti akan keluar di sini nih, misalnya oversize itu 100.000. Misalnya ada lagi Petra nih, dia beli kaos lengan pendek, ya baju lengan pendek itu misalnya warna hitam, harganya misalnya tadi 45.000 ya, nggak mungkin 45.000 sih, 60.000 misalnya. 60.000 berarti kan segini nih, misalnya dia belum bayar 30.000 nih misalnya, berarti kan 30.000 ya. Nah berarti sisa kas yang belum dibayarkan sama si Petra itu 30.000 kayak gitu. Dan itu masuk ke itunya? Belum, jadi nanti ini ketika akumulasi ketika sudah total dibayar. Kayak gitu. Jadi total nanti buat semuanya jumlah kas yang diterima sama total nominalnya itu kelihatan di bawah ya, di bagian sini buat tahu. Dan sisa kas yang belum dibayarkan juga bisa kamu lihat di sini. Kayak gitu. Di situ untuk pembelian nih misalnya, kan kamu punya saldo awal itu 500.000 kan. Habis itu kamu pengen hitung pembelian kamu atau barang-barang yang dibutuhkan kayak persediaan misalnya di tanggal sekarang tanggal berapa ya? 29 ya, 29 itu 2020. Misal kamu beli baju nih, baju buat stok lengan pendek deh, itu total nominalnya misalnya 100.000 deh. Oke, jumlah kas yang dikeluarkan misal kamu ngutang, berarti kan misalnya baru bayar ya setengahnya lah, 50.000. Nah dia bakal kayak gini nih, jadi kayak di sini ada pembelian barang dagang kan, itu 100.000, berarti itu adalah nominal yang kamu keluarkan, bukan si kas yang belum dibayarkan. Kayak gitu, nanti kelihatan di bawahnya untuk total nominal yang kamu keluarkan sama jumlah kas yang dikeluarkan segala macam. Yes, kayak gitu. Habis itu ini buat HPP-nya nih, jadi kelihatan juga kan. Ini nyambung sama sebelumnya? Iya, nyambung. Jadi HPP kamu sekitar segini nih, dapatnya nih 600.000. Misalnya untuk yang produk yang ini nih. Terus untuk pengeluaran kas itu kayak nama beban yang kamu keluarkan. Jadi kayak misal kamu ada iklan nih, misalnya di TikTok itu keluar duit berapa. Misalnya iklan di TikTok nih. Oke. Sekarang aja ya, 2024. Keterangannya misalnya nggak ada nih nominal yang dibayarkan 50.000 misalnya kan. Itu kamu harus misalnya harus bayar kayak gaji karyawan, kalau ternyata kamu punya karyawan di bawah kamu kan misalnya dibayarkan di nggak, kita
kemarin. Kemarin 28 bulan 10 2020. Nah, misalnya bayar gaji Budi misalnya. Nominal gaji dia misalnya Pego. 100. Pego tuh 150. 150. Saya mau ngomong gitu tapi ternyata bahasa berbeda, tidak apa-apa. Bisa kayak gini. Nah, ini tuh nanti gaji kan udah ketahuan nih. Ya. Nah, nanti di bawahnya tuh ada total nominal yang harus dibayarkan nih kamu. Jadi, kamu tahu nih berarti nominal yang harus dibayarkan segini. Ya. Nah, nanti ini akumulasi beban, nama beban dari misal si iklan berapa? Misal 50, telepon juga sama. Misal kalau punya, atau transportasi, misal buat nganter-nganter barang. Itu juga bisa ditaruh sini, nanti ada akumulasinya di bawahnya. Kayak gitu. Habis itu, untuk penerimaan kasnya, ini bisa aja dari kamu misalnya minjem modal. Nah, kalau modal kan berarti penerimaan modal ya. Misal kamu minjem modal untuk di periode selanjutnya, misalnya di tanggal 29 juga kamu minjem modal sebesar misalnya 500.000 nih buat selanjutnya. Nah, ini bakal nanti keluar di bawahnya sini dengan nominal 500.000 itu. Ya, ini jadi kayak istilahnya pendapatan ada kayak pemasukan tapi Pemasukan. bukan penjualan. Iya, jadi lebih kayak penerimaan kayak kamu punya aset misalnya, oh pengen ganti handphone nih, berarti kan ngejual nih Ya, uangnya, gitu. berarti masuk penerimaan kas dong uangnya. Atau misal kamu butuh pinjaman modal, misalnya minjem ke si Leo atau minjem ke siapa, nah itu juga masuk ke sini. Misalnya pinjaman modal, misalnya kamu minjem dari perusahaan A gitu, itu juga bisa kayak gitu. Jadi buat akumulasi penerimaan kas kamu berapa sih, jadi kamu tahu nih kas kamu yang sekarang itu berapa, kayak gitu. Habis itu nanti ada laporan laba rugi. Nah, karena ini belum keisi semua, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya kamu penjualannya udah tahu nih harganya segini, HPP-nya segini, laba kotornya nanti bakal dilihat nih dari jumlah antara si penjualan dikurang sama HPP kamu, itu adalah laba kotor kamu. Baru nanti ada margin laba, itu nanti kamu ngeliat nih berapa persen keuntungan kamu dari si penjualan tersebut. Terus itu ada biaya iklan dan lain sebagainya, itu kayak gini. Jadi kamu bisa dilihat untuk beban-beban yang kamu keluarkan. Jadi kayak beban penjualan kamu bagaimana, habis itu administrasi umum tuh kayak beban gaji, habis itu juga transportasi, listrik segala macem ya. Itu atau komisi juga itu masuk ke beban administrasi. Ya, nanti ada total bebannya nih. Jadi antara beban total beban penjualan ditambah sama si beban administrasi umum. Nanti hasilnya misalnya sekian gitu. Nanti hasil di sini nih buat ngelihat laba rugi kamu. Jadi kayak oh ternyata untung misalnya 440.000 atau nggak untung atau rugi 440.000. Nanti dilihat juga nih ada laba rugi bersih untuk si marginnya ini berapa persen gitu. Kayak gitu. Terus itu ini buat aktivitas arus kas. Jadi kamu tahu nih kas yang diterima penjualan kamu sebesar berapa sih? Habis itu yang dibayarkan dari pembelian nih, berarti kas yang dibayarkan dari pembelian operasional kamu nih, kamu beli segala macam, kasnya diterimanya segini gitu. Habis itu pengeluaran operasional, ya kegiatan operasional kamu lah kayak kayak gitu, itu masuknya di totalnya di sini. Terus itu piutang dan hutang usaha, kan ada tuh pembayaran hutang kayak yang sebelumnya, misal tadi si Petra belum bayar 0,5% dari penjualan kamu, berarti itu masuknya ke pembayaran hutang. Ya, habis itu juga harus kan investasi, kayak kamu bisa punya aset nih, itu pengen dijual misal mesin atau segala macam pengen dijual, atau kamu pengen beli mesin baru nih, itu masuknya di arus kas investasi. Nanti bakal lihat kas bersih dari investasinya itu di sini. Lalu untuk pendanaan sendiri ya tadi, misal kamu minjem modal atau penerimaan modal, atau kamu punya uang sendiri tapi buat ngebantu modal usaha kamu, itu kan masuk ke drive ya. Apa ya? Pengambilan injeksi lagi. Ya. Tapi dari pribadi. Nah, itu kan pendanaan, itu juga bisa masuk ke sini. Nanti ada dimasuk di kas bersih dari aktivitas si pendanaannya kamu.
baru nanti dilihat nih kenaikan atau penurunan kasnya kamu di awal itu apa, antara kas bersih dari operasional, investasi dan pendanaan itu jumlah, baru nanti ke saldo kas awal kamu tadi kan naruh 500.000, nah berarti saldo kas akhir kamu menjadi 680.000 untuk yang periode sekarang, kurang lebih kayak gitu sih. Gimana nih menurut Mas Jovan? Di sini sih apa ya? Kalau Membantu. misalkan kita apa pahami kayaknya nih apa benar-benar membantu gitu, karena kan biasanya kan kalau bisnis UMKM gitu ya, karena kan lihatnya dari saldonya dia di rekening gitu, misalkan saldonya ada berapa, terus apa hasil dari penjualan kemarin-kemarin ya itu hasil saldonya, padahal kan kita kan belum ngitung kayak apa ada gaji, ada apa namanya kayak iklan gitu kan, kita kan nggak tracking banget, jadi kita hanya kebanyakan orang-orang melihatnya tuh dari saldo di rekeningnya aja gitu, itu sisa dari kasnya, padahal kan bisa ada rinci seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat nih laba rugi dari perusahaan tersebut sama arus kas kamu tuh di mana gitu. Kita mau tahu nih berarti uang yang dikeluarkan sekian yang ada di kamu sekarang tuh berapa gitu. Jadi itu lebih tracking lah, lebih kelihatan. Jadi jangan sampai kayak ngambil duit pribadi atau terlalu sering minjem modal kan juga bahaya. Jadi bisa dilihat nih bahwa ada berapa nih yang harus dibayarkan ya, kayak gitu. Jadi semoga membantu Mas Jovan atas ini apa worksheet-nya. Thank you banget udah mau luangin waktunya ya. Yeah. Terima kasih. Sama-sama.